Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau pagi-pagi ini habis jogging itu hari Minggu suka merawat, menanam ini tanaman pakcoy. Ini karya anak saya yang nomor 3, Muhammad Rizky Rahman Iskandar. Ini terdiri dari 400 petak di halaman rumah, dan sebentar lagi ini kurang lebih 2 minggu lagi panen. Ini manfaatnya adalah untuk kebutuhan, sebagian untuk keluarga, sebagian mungkin dijual ke warung kemana. Jadi bagaimana cara memanfaatkan tanaman ini. Kemudian ini juga ada kolam ikan. Kolam ikan ini kita tanam, kita pelakan ikan, kemudian mujair, nila mereka. Tanah apa tuh lauk ini terutama nila itu akan anak beranak. Kemudian juga ini ada beberapa tanaman yang memang kita coba untuk dilakukan. Ini ada pepohonan mulai dari alpukat, kemudian juga itu adalah pete Cina, kemudian ini ada jeruk, ini ada pepaya, kemudian juga ini ada pohon pisang segala macam. Jadi kita tanaman ini kita tanam, intinya supaya bagaimana kita menanami tanaman ini bermanfaat bagi kita. Ini juga sudah mulai, ini jeruk sudah mulai berbuah. Alhamdulillah mungkin 2-3 bulan lagi jeruk ini akan kita panen. Dan ini alhamdulillah ini ada rambutan rapiah namanya, ini sangat legit. Alhamdulillah rambutan ini tahun ini buahnya ini agak lumayan banyak, meskipun musim penghujan. Memang kalau musim penghujan penyakitnya ini menjadi hitam karena terlalu banyak air. Dan ini mudah-mudahan sekitar 1 bulan ini bisa dipanen. Kemudian juga ini adalah bulan kemarin kita ini mangga ini kita panen, sangat manis, ini mangga harum manis. Kemudian ini juga pepaya ini tiap bulan ini berbuah, bisa kalau matang makan, kemudian yang mudanya itu bisa disepan untuk lalap kita. Kemudian ini juga jambu. Ini jambu kalau dalam bahasa Sunda tos pentilan gitu. Ini dari bunga kemudian pentil. Sebentar lagi ini jambu ini paling cepat. Jambu ini sangat baik untuk nutrisi vitamin C. Kemudian ini ada bunga ini memang menghiasi rumah-rumah, bunga bougainville, sehingga kita itu agak indah sedikit demi sedikit. Ini kemudian ini adalah ada nangka ini khusus nangka sayur, tapi kalau bikin gudeg nangka ini sangat banyak buahnya. Itu satu pohon ini juga tidak berhenti berbuah, ini berbuah ya. Jadi ini kalau mau gudeg ya kita ambil, dan seterusnya. Kemudian juga ini ada pohon yang besar, itu pohon untuk obat, daun kelor namanya kata orang Jepang ini, atau kata orang lain ini adalah daun 1000 manfaat. Saya kebetulan punya penyakit gula, jadi suka hampir tiap hari atau beberapa hari saya suka makan ini direbus. Nah, kemudian juga itu ada pohon caringin tuh sama itu. Jadi ini untuk burung-burung. Di sini ada burung pipit, kemudian burung tikukur, sehingga mereka itu bisa anak beranak. Nah, kemudian ini halaman ini dengan cucu saya, ini cucu nomor 1, bisa bersepeda atau apa, mereka itu tempat bermain. Kemudian ini saya halaman ini tidak dicor semua, tapi saya bikin biopori. Ini ada lubang-lubang seperti kue donat ini. Itu maksudnya supaya kalau hujan itu masuk ke tanah. Tapi ini dengan tumbuh sendiri, saya tidak tanami. Saya tinggal bagaimana supaya tanaman ini bisa bagus, itu bisa dibentuk. Nah, kemudian ini juga satu bikin taman-taman kecil supaya keluarga ini bisa nampung
25 orang atau makan bakso lah atau ngobrol lah. Jadi dengan anak, dengan cucu, ini adalah sebuah ekosistem yang memang saya pelihara. Di sini ada cacing, kemudian juga ada jangkrik, kemudian juga ada bangkong. Kalau malam itu indah suaranya, kemudian juga karena ini mereka sengaja itu di sini juga ada ulat. Ulat itu saya sengaja jangan dibunuh kecuali mengganggu karena kan terjadi kupu-kupu. Nah, siklus inilah yang kita lakukan. Ini bunga-bunga itu terus sampai sini juga sama. Intinya bagaimana kita memanfaatkan alam ini sehingga alam ini juga kita terus pelihara sehingga kita itu dengan alam itu ada kesinambungan. Nah, saya selalu memang ada bendera. Bendera ini sepanjang hidup saya kalau bendera itu 2 kali ganti setahun ini. Apa maksudnya? Supaya ini rasa kebangsaan ini, rasa memiliki sebagai bangsa ini tetap kokoh. Dan inilah yang saya terus pupuk. Kemudian juga ini ada pohon jengkol karena saya tuh suka jengkol. Ini saya tanami beberapa pohon sehingga ini akan menimbulkan dampak yang bagus. Nah, intinya bagaimana kita mensyukuri alam ini, meskipun halaman saya tidak terlalu besar, tapi bagaimana supaya kita mensyukuri. Karena kalau dengan cara kita memelihara tanaman, memelihara kesuburan tanah, memelihara juga tumbuh-tumbuhan, jadi kita seimbang. Memang selayaknya kita kalau sudah punya rumah tangga, tanah itu tidak semuanya harus dihabiskan untuk rumah. Memang sisakan sebagian untuk tanam-tanaman sehingga kita tanaman mengeluarkan oksigen, kita mengeluarkan kotoran karbon dioksida. Jadi kita akan saling keseimbangan begitu. Jadi alam ini memang sengaja saya kepada yang berkunjung ke sini kalau ada binatang-binatang tidak boleh dibunuh, kemudian tidak boleh ditembak, biar aja mereka berkembang dengan sendiri. Karena saya tuh senang kalau pagi-pagi ada burung gitu, kalau siang kemudian ada tongeret, ada turais, mereka ini ternyata mereka datang sendiri akibat tanaman yang begitu besar. Nah, inilah yang saya coba lakukan. Kebetulan saya tahun ini alhamdulillah Universitas Sali Alaitam juga sudah izinnya keluar per 7 Desember 2021. Jadi ini mungkin dijadikan bahan karena ada di situ jurusan agroteknologi yaitu pertanian. Bagaimana memanfaatkan mereka itu cara bertani, cara bercocok tanam sehingga ruangan ini atau halaman ini bisa. Dan di selanjutnya juga ada prodi-prodi lain yang memang selama ini kita ada 11 prodi. Ada prodi hukum, ada manajemen, Pikom, agroteknologi, kemudian teknik industri, kemudian pendidikan biologi, kemudian ada akuntansi perpajakan, perbankan syariah, digital bisnis, dan juga kebidanan. Ini semua kita coba bagaimana supaya ini juga menjadikan lahan ini. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun halaman saya tidak terlalu luas tapi ada manfaatnya. Saya mencoba burung-burung bisa datang ke sini. Mereka burung-burung jangan diganggu. Kemudian ulat juga bisa berkembang biak, jangan diganggu. Selama termasuk ada ular, mungkin kalau tidak mencelakakan jangan diganggu lah. Biar mereka hidup dengan berdampingan. Dan saya sengaja kadang-kala suka ngobrol dengan tanaman, dengan tumbuhan, dengan ulai. Kalian saya rawat, kamu hidup ya, mudah-mudahan memberikan rezeki kepada saya melalui berbuah segala. Dan mereka memang secara kata orang Sali itu ngomong apa? Enggak, bukan, saya ngobrol dengan alam, dengan cecak, dengan papatong, semua kita ngobrol. Akhirnya karena Nabi Sulaiman pun sama kan. Nabi Sulaiman itu hanya kita aja yang nggak tahu bagaimana bahasa ini. Dan ternyata tanaman, saya mencoba tanaman yang sering diajak ngobrol, disiram itu tumbuhnya lebih besar dibandingkan tanaman yang kita marahi, kita caci maki, itu mungkin berbeda. Nah, oleh karena itu hiduplah dengan alam, syukurilah nikmat dari Allah. Apa yang kita dapat itu adalah kita berkolaborasi, kita memanfaatkan alam. Dengan menjaga alam maka tidak akan terjadi lagi kurang paru-paru udara,
kurang-kurang paruh kampung, paruh kota. Kalau semua itu insya Allah cara menjaga alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini cara bagaimana kita memanfaatkan alam, memanfaatkan halaman yang cuma sedikit, tidak terlalu luas, tapi kita bisa bermanfaat bagi semua orang. Kepada semua yang ada baik di lingkungan Yayasan Al-Salih Iskandar, yang ada TK, SD, SMP, MA dan SMA plus Intan Asali, kemudian yang ada di Al-Aitam, TK, SD, SMP, SMA, MA, SMK dan SMA plus Al-Aitam, kemudian di Universitas Salih Al-Aitam, di Al-Ghifari ada TK, SD, SMP, SMA, Universitas Al-Ghifari Istimit Jabar. Ini jadikan lahan untuk kita berbagi bagaimana masing-masing ini kita bisa memanfaatkan alam, bisa bersama-sama berkolaborasi dengan alam. Mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi bagi anak-anak saya, terutama cucu-cucu saya dan bagi teman-teman, sahabat. Mudah-mudahan menjadi motivasi meskipun sedikit, tidak begitu baik. Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.